halo dari Pulau Kelor, Cipir, dan Pulau Onrus. Nah, buat jalan-jalan ke 3 pulau ini, kalian bisa pakai jasa-jasa trip gitu. Banyak banget open trip yang buka jasa travel ke 3 pulau ini. Biayanya bervariasi dari 75.000 sampai 100.000. Cuman sekarang kan gue jalannya bulan Juni 2021 nih, masih pandemi COVID. Bad newsnya, kalian harus bawa surat hasil swab antigen yang negatif. Mahalan tes antigennya daripada harga tripnya. Pulau pertama yang kita kunjungin dari 3 pulau yang akan kita kunjungi hari ini itu Pulau Kelor. Jarak pulau ini tuh deket banget sama pusat kota Jakarta. Tadi kita nyebrang dari Muara Kamal sampai ke sini tuh sekitar 30 menitan. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen refreshing, keluar dari hiruk-pikuk ibu kota, pengen main ke pantai tapi nggak mau jauh-jauh ke pulau-pulau lain, kesini aja. Di pulau ini juga fasilitasnya udah lengkap. Ada toiletnya, ada musola, ada warung buat beli minum atau makan Indomie, udah lengkap juga di sini. Pantainya tuh masih banyak karang-karang gini loh. Jadi kalau mau main ke deket-deket pantainya, rada hati-hati kakinya karena banyak banget karang-karang kayak gini. Di Pulau Kelor ini, selain pulaunya yang bagus, pulau ini juga menyimpan banyak banget sejarah. Nah, di pulau ini ada yang namanya Benteng Martello. Kalau dalam bahasa Italia itu artinya palu. Nah, benteng ini merupakan benteng pertahanan yang dibangun pada abad 17 waktu dulu zaman Belanda, VOC. Nah, benteng ini tuh untuk jadi pertahanan gitu buat melawan atau bertahan dari serangan bangsa-bangsa Portugis zaman dahulu. Nah, benteng ini sebenarnya itu ada 3 lapis dan yang tersisa sekarang tuh tinggal lapisan yang paling dalamnya aja. Karena dulu benteng ini hancur atau rusak pada tahun 1883 saat Gunung Krakatau meletus. Jadi itu tuh tinggal lapisan paling dalamnya aja. Nih kayak nih lapisan keduanya mungkin, terus yang lainnya tuh udah ketutup sama air laut karena efek letusan Gunung Krakatau dulu.
sekarang udah di Pulau Onrus. Tadi nyebrang dari Pulau Kelor cuma sekitaran 5 menitan. Nah, di sini tuh pulau yang banyak banget situs-situs sejarahnya. Di sini pulau ini tuh ada penjaranya, terus ada kuburan Belandanya, terus di pulau ini tuh dulu merupakan tempat karantina untuk jemaat haji yang mau berangkat haji sama yang pulang dari ibadah haji. Nah, buat penjelasan tentang sejarah dari pulau ini lebih detailnya, silahkan dengar penjelasan dari tour leadernya berikut ini. Ini adalah titik nol di mana orang-orang Belanda atau VOC sebelum mereka berhasil membuat kota kedua atau menduduki Batavia, itu bermula di pulau ini. Jadi peran penting terbentuknya Batavia dulunya paling pertama orang-orang Belanda berada di pulau ini. Nanti saya akan mengajak kakak-kakak, di sini ada Museum Onrus. Nanti bisa saya langsung apa aja peninggalan-peninggalan di masa VOC. Nah, terus juga ada penjara. Nah, di dalam penjara ada sistem gladiator, di mana untuk mengurangi para tahanan berada di Pulau Onrus, mereka diadukan sampai mati di situ. Nah, seperti apa gladiatornya ya? Nah, selanjutnya saya akan membawa kakak-kakak, di sini kan ada kompleks makam Belanda. Saya terlebih dahulu akan memperkenalkan nama Onrus sendiri. Jadi Onrus sendiri artinya pulau yang tidak pernah beristirahat. Karena kegiatan orang-orang Belanda bermula di pulau ini, dari docking kapal dan juga dari tempat pengumpulan rempah-rempah bermula di pulau ini, yang mereka akan bawa menuju Belanda lalu diperjualbelikan di Eropa. Nah, terus juga pulau ini juga ada yang mengklaim diambil dari salah satu petugas VOC yang bernama Bas Onrus van der Wouw. Oke, lanjut ya kakak-kakak ya. Kita akan menuju ke tempat yang tadi saya sudah sampaikan, seperti yang ada di sana, meskipun hanya menyisakan ruang saja. Namun di masa periode haji, bangunan tersebut difungsikan sebagai rumah sakitnya. Nah, dulunya Pulau Onrus sudah mereka bangun, ini pembangunannya 1740. Pulau Onrus sudah seperti ini. Luasnya 14 hektar persegi. Nah, tadi kakak-kakak sempat foto bareng ya. Posisinya berada di sini. Ini adalah tempat perapatan kapal atau dermaga Pulau Onrusnya. Nah, karena diperuntukkan orang Belanda, fungsinya salah satu sebagai galangan kapal atau bengkel kapal. Nah, tahun 1740 galangan kapal atau bengkel kapal berada di sini. Ini adalah tempat bengkel kapalnya. Nah, di masing galangan kapal mereka sudah membuat kincir angin, karena kincir angin tersebut mereka fungsikan sebagai penggerak alat gergaji. Nah, bangunan 1740 ini hancur, dibangun kembali karena adanya serangan Inggris. Nah, seperti ini kompleksnya atau kuburan orang Belandanya yang masih tersisa. Nah, seperti apa kuburannya? Karena di dalam kerajaan Belanda itu punya kasar sendiri, makanya kuburannya tidak sama. Perbedaan sangat jelas bangunannya. Oke, kita bisa lihat ya, ada perbedaan ya dari kuburan bangunannya. Nah, ini seperti ini dan juga seperti ini. Ini namanya Anna Andriana Duran, putri dari Bastian Duran yang lahir di sini. Ini salah satu yang lahir di sini. Nah, sekitar umurnya 9 tahun. Ini termasuk dari keluarga bangsawan. Nah, makanya kuburannya bentuknya beda ya. Sekilas kita ini sekilas ya terbuat dari batu alam ya. Namun ini terbuat dari sama material untuk membuat meriam. Lanjut lagi. Ini namanya Cornelis William Vogel. Ini juga orang yang berpengaruh di kerajaan Belanda, makanya kuburannya tidak sama juga. Agak mewah ya. Ada pahat-pahatan. Nah, ini salah satu ada pahatan, ada kayak semacam burung merpati atau darah. Ini juga ada kayak semacam dari pahatan kayak gambar tengkorak ya. Karena di kerajaan Belanda itu ada referensi menyatakan dalam agama mereka itu meskipun Kristen punya sekta masing-masing. Nah, makanya ya seperti ini ada gambar dari kuburan Cornelis. Nah, terus lanjut lagi. Nah, yang sampai sekarang kuburannya melegenda sampai sekarang. Posisinya berada di sini, nah. Dan sampai sekarang melegenda. Nah, jadi versinya untuk di Onrus, dipercaya kuburannya
di sini yang bernama Maria van der Velde. Nah, ada puisinya kakak ya, yang bisa kakak baca langsung. Ini bahasa Dutch-nya atau bahasa Belandanya. Sudah di translate ke Inggrisnya, sudah dipermudah ke Indonesianya. Oke, tinggal baca aja. Nah, gini, jadi puisi ini mayatnya dikubur, bacanya ya. Mayatnya dikubur meskipun ia layak hidup bertahun-tahun lamanya. Terus, namun Yehova kalau dalam agama Kristen sama aja dengan nama Yahweh atau nama Tuhan, menghendaki dengan kematiannya. Usianya hanya sebatas 28 tahun. Normalnya kan 50 sampai 60. Makanya Yehova menghendaki dengan kematiannya karena usianya hanya 28 tahun. Terus mengatakan kembali yang buat puisi ini, Maria hilang, Maria tak kembali lagi. Nah, terus saya tarik kembali ucapan saya atau perancangan saya meskipun didenda, langsung didenda. Terus semenjak Maria dekat dengan Tuhannya, hidup selamanya sampai sekarang. Nah, kenapa tuh di kuburan ini itu sangat melegakan ceritanya? Karena dia lahir dan sedang, kemudian diutus ke sini sebagai perawat nih, kakak. Nah, sebelum diutus sempat tunangan. Akhirnya dijanjikan tunangannya itu berkunjung ke Pondus. Namun Maria tunggu tak kunjung datang tunangannya. Makanya kematiannya ada dua versi. Ada versi nyatakan penantiannya tak kunjung datang, akhirnya dia frustasi gantung diri memakai gaun pengantin. Nah, versi yang kedua ada yang mengklaim karena penantiannya tak kunjung datang, dipikirkan oleh Maria lalu sakit lalu meninggal. Nah, seperti itu. Pulau Cipirnya. Jadi itu Pulau Kelor tadi. Sekarang kan gue di Pulau Onrus, dan sono Pulau Cipirnya itu Pulau Bidadari. Oke, sekarang gue udah di Pulau Cipir. Jadi Pulau Cipir ini tuh cuma depan-depanan sama Pulau Onrus tadi. Nah, di sini tuh mirip-mirip kayak Pulau Onrus. Jadi di sini tuh kayak rumah sama rumah sakit, tempat karantina bagi jemaah haji dulu. Itu bekas-bekas bangunan rumah buat karantina sama rumah sakit. Jadinya keren sih runtuhan-runtuhannya. Di belakang gua ini dermaganya bisa buat foto-foto. Nah, dulu waktu kesini tahun 2018-an dermaga ini tuh masih bagus, tapi sekarang tuh kayak udah rusak gitu. Terus kalau kalian mau main di pantainya, pasirnya di sini lebih bersahabat daripada di Pulau Kelor tadi. Jadi pasirnya lebih halus dan karangnya lebih sedikit dibandingkan dengan Pulau Kelor tadi. Jadi kalau pengen main air, mau pengen berenang, di sini bisa. Nah, di Pulau Cipir ini kalian bisa water sport, bisa main banana boat atau donat. Nyewanya satu orang 35.000 sekali main. Oke guys, sampai di sini aja videonya. Thank you for watching. I will see you next time. Bye bye.